Hola, it's Epic Vice. Video kali ini kita akan membahas tentang Bangladesh. Terlihat di sudut terpencil Bangladesh, seorang anak berusia 7 tahun dengan jari-jari mungilnya sedang mengecat sepatu kulit tanpa alas kaki di sebuah bengkel pengap. Nah, sementara itu, di lantai-lantai gedung bertingkat yang gak jauh dari sana, terdapat ribuan pekerja tanpa henti memproduksi pakaian bermerek terkenal yang akan dipajang di etalase-etalase mewah di seluruh dunia. Ya, inilah potret kontras kehidupan di negara yang menjadi rumah bagi 175 juta jiwa dalam area yang hanya seluas 148.000 km persegi. Dan Bangladesh sendiri telah lama menjadi magnet bagi perusahaan-perusahaan internasional yang mencari tenaga kerja murah. Dengan upah hanya sekitar $100 per bulan, negara ini menawarkan biaya produksi yang sangat rendah, guys. Namun, di balik berkembangnya investasi asing yang mencapai $34 miliar per tahun dan pertumbuhan 1.229 pabrik besar, tersembunyi realitas kelam tentang eksploitasi manusia dan kerusakan lingkungan yang masif. Nah, di video kali ini kita akan mengungkap sisi gelap di balik kemajuan industri Bangladesh, di mana anak-anak kehilangan masa depan mereka, para pekerja dewasa mempertaruhkan nyawa di bengkel-bengkel berbahaya, dan lingkungan alam mereka perlahan hancur akibat limbah industri yang tak terkendali. Melalui potret kehidupan para pekerja di berbagai sektor, mulai dari pabrik tekstil hingga pemecah kapal, kita akan menyaksikan bagaimana obsesi global akan produk murah telah menciptakan sistem eksploitasi modern yang mempertaruhkan masa depan sebuah bangsa. Di Bangladesh, sebuah negara dengan populasi padat sekitar 175 juta jiwa yang tersebar di area seluas 148.000 km persegi, kondisi kehidupannya sangat keras dengan penghasilan rata-rata hanya $100 per bulan. Bahkan nih, anak-anak di bawah umur pun terpaksa bekerja untuk membantu keluarga mereka. Alih-alih mengejar impian seperti menjadi dokter atau guru, mereka harus menyerah pada cita-cita mereka sebelum usia 18 tahun. Nah, mereka ini bekerja seringkali tanpa libur akhir pekan di lingkungan pabrik yang panas dan lembab dan juga menyesakan, terutama di musim panas, guys. Dan yang paling memprihatinkan adalah nasib anak-anak kecil yang bahkan sebelum mencapai usia dewasa udah kerja di toko tekstil. Mereka ini udah kerja tanpa alas kaki, tanpa jaminan keamanan kerja, terpapar juga langsung dengan bahan kimia yang berbahaya. Nah, berbagai sumber menyebutkan bahwa Bangladesh sendiri memiliki jumlah pekerja anak tertinggi, tidak hanya di Asia Selatan, tetapi juga di dunia. Wah, gila sih guys. Nah, kepadatan penduduk, pengangguran yang meluas, dan kondisi hidup yang sulit telah menarik perusahaan internasional nih untuk mendirikan pabrik di sana dan memanfaatkan tenaga kerja murah. Dan produk-produk yang dihasilkan di Bangladesh kemudian didistribusikan ke berbagai belahan dunia. Namun, kondisi di mana produk-produk ini dibuat dan oleh siapa seringkali diabaikan. Meskipun orang-orang di jalan mungkin terlihat tersenyum, mereka semua berjuang keras untuk bertahan hidup, guys. Banyak dari mereka menghasilkan produk fashion yang mendunia, tetapi nggak menerima bagian keuntungan yang adil. Nah, konsep fashion yang dulunya identik dengan kemewahan dan hak istimewa telah diakses oleh semua orang berkat upaya merek-merek sejak akhir abad ke-20. Seiring dengan pertumbuhan populasi dunia, permintaan akan tenaga kerja murah pun meningkat yang memicu eksploitasi di negara-negara seperti Bangladesh ini. Nah, perusahaan ini terus berupaya meminimalkan biaya produksi dengan berinvestasi di negara-negara dengan upah buruh rendah, sementara para pekerja berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan upah yang minim. Bangladesh dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja keras untuk memenuhi permintaan global akan pakaian.
Sehingga setiap produk tekstil berkualitas yang kita miliki di rumah adalah hasil kerja keras mereka. Hingga pada titik ini, semua orang, termasuk anak-anak, terlibat dalam angkatan kerja. Mereka mengorbankan impian mereka demi akses orang lain ke fashion yang menjadikan mereka seperti budak di abad ke-21. Mereka ini dibuat bergantung pada pekerjaan untuk bertahan hidup, dipaksa bekerja dengan upah rendah. Dan banyak dari mereka menghadapi risiko kematian dini karena bekerja di pabrik, terpapar limbah kimia dan juga menghirup asap beracun, guys. Dan banyak bengkel kerja di Bangladesh sangat memprihatinkan, bahkan sulit juga disebut sebagai pabrik. Halaman belakang gedung-gedung apartemen seringkali jadi tempat produksi. Ya, emang bener-bener nggak layak, guys. Karena industri yang mengabaikan kesehatan manusia ini meracuni tanah dan air Bangladesh dan juga memanfaatkan rakyatnya untuk keuntungan yang besar. Sehingga tumpukan sampah yang memenuhi pemandangan adalah bagian dari dunia mereka juga. Tempat yang seharusnya menjadi dasar sungai yang terhubung ke Sungai Budi Ganga kini kering dan dipenuhi oleh sampah. Udara di bawah jembatan pun beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Bahkan sebuah studi pemerintah di Bangladesh mengungkapkan bahwa sekitar 21.000 meter kubik limbah cair industri mencemari Sungai Budi Ganga, khususnya di Dhaka, di ibu kota negara tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir setiap pabrik di ibu kota berkontribusi pada pencemaran sungai-sungai kota dengan limbah beracun yang mungkin belum banyak diketahui. Sehingga penduduk yang tinggal di sekitar sungai tersebut mengalami berbagai masalah kesehatan yang serius, termasuk gangguan kulit, masalah pencernaan, dan kesulitan pernafasan. Bahkan beberapa warga kesulitan bernafas, sementara yang lain mengalami ruang kulit yang nggak dapat dijelaskan penyebabnya, dan beberapa lainnya terinfeksi bakteri berbahaya yang berkembang pesat di usus pencernaan mereka, guys. Dan ada lebih dari 5.000 daerah kumuh di Dhaka terdampak oleh pencemaran sungai ini. Diperkirakan sekitar 4 juta orang tinggal di 5.000 lingkungan tersebut. Nah, jumlah ini sangat mencengangkan. Saat ini populasi Dhaka diperkirakan sekitar 23 juta jiwa, menjadikannya kota terpadat di Bangladesh dan kota terpadat ke-9 di dunia, yang artinya 1 dari setiap 6 penduduk kota ini menderita penyakit akibat dampak dari industri tekstil yang mengandalkan tenaga kerja murah, guys. Dan industri-industri ini telah mengubah kota menjadi tempat pembuangan limbah dengan panas yang menyelimuti seluruh kota oleh bakteri dan bahan kimia. Contohnya aja, kulit yang diproses di bengkel-bengkel ini konon digunakan dalam pakaian beberapa merek terkenal Italia. Jadi, asal mula produk bernilai ribuan dolar yang diidam-idamkan banyak orang, ternyata berasal dari kondisi yang sangat memprihatinkan ini, guys. Nah, para pekerja yang bersentuhan langsung dengan bahan kimia tanpa alas kaki diperkirakan gak akan berumur panjang hingga 50 tahun. Namun, mereka terpaksa bekerja demi menafkahi keluarga karena ada banyak pengangguran yang siap menggantikan mereka jika mereka berhenti dari posisinya. Terlihat seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun bekerja mengecat sepatu kulit karena tangan dan jarinya yang kecil memudahkannya menjangkau bagian-bagian sempit sepatu. Terdapat pula laporan yang lebih memilukan nih, guys, bahwa beberapa anak diambil dari jalanan dan dipaksa bekerja hanya untuk mendapatkan makanan. Anak-anak yang gak memiliki keluarga, gak dicari oleh siapapun ini dipaksa menyentuh bahan kimia seperti semir sepatu dengan tangan kosong. Nah, asap dari semir ini dikabarkan dapat menyebabkan kerusakan otak permanen seiring waktu. Jadi, kalian kalau ada yang punya kebiasaan suka aroma-aroma unik, bahkan suka banget sama aroma semir sepatu, hati-hati ya guys, itu bahan kimia berbahaya. Ya, benar aja, beberapa anak ada yang kecanduan sama asap tersebut, bahkan terlihat menghirupnya di jalanan. Miris banget ya guys, jangan ditiru ya.
Nah, mereka ini seakan gak memiliki harapan untuk masa depan. Anak-anak ini hanyalah pion dalam sistem yang kejam, mudah diganti dan juga dibuang. Tapi ada puluhan ribu anak kayak dia yang ada di Bangladesh yang siap dieksploitasi, bahkan diabaikan, guys. Tapi ada hal yang menarik dari pabrik-pabrik di negara ini adalah nggak ada seorang pun yang tampak keberatan untuk direkam. Jadi seolah-olah semuanya normal di tempat yang disebut ruang produksi ini. Terdapat pula situasi yang nggak lazim seperti anak-anak yang bekerja pada suhu di atas 40 derajat Celcius, mandi setengah telanjang saat istirahat atau setelah jam kerja. Mereka yang kepanasan akibat pekerjaan di ruang tertutup mendinginkan diri dengan menyiramkan air dingin ke kepala mereka lalu kembali bekerja. Diperkirakan ada hampir 10.000 fasilitas produksi serupa di Bangladesh, guys. Nah, jumlah yang sangat besar ini melibatkan jutaan orang dong di sektor tersebut. Bahkan pabrik-pabrik tersebut itu nggak ada percakapan dan semua orang diam-diam ngerjain tugas mereka masing-masing. Ada tragedi yang mengguncang Bangladesh yang terjadi pada 2013 ketika gedung Rana Plaza, sebuah fasilitas manufaktur, mengalami keruntuhan yang merenggut lebih dari 1.000 nyawa. Permintaan tekstil yang terus meningkat dari brand-brand barat mengindikasikan bahwa para pekerja Bangladesh masih harus menghadapi kondisi kerja yang berat dan berisiko meskipun nggak ada jaminan kejadian serupa akan terulang. Para pekerja di sana hanya menerima upah sekitar 2,5 euro per hari, yang berarti dalam sebulan mereka hanya menghasilkan kurang dari 100 euro. Bagi yang terpanggil untuk membantu, tersedia beberapa pilihan nih guys, seperti mendukung anak-anak Bangladesh yang hidup dalam kesulitan melalui organisasi kemanusiaan atau memberikan bantuan berupa sponsor pendidikan dan biaya hidup. Bangladesh yang berlokasi di Asia Selatan mungkin bukan destinasi yang menarik bagi kebanyakan orang karena kedekatan geografisnya dengan India dan kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan Asia Selatan bisa jadi merupakan penyebabnya. Sehingga minimnya daya tarik wisata dan mudahnya akses informasi tentang budaya serta geografi melalui berbagai sumber membuat minat wisatawan asing berkurang. Sehingga Bangladesh termasuk dalam kategori tersebut, di mana kepadatan penduduknya yang tinggi membuat wisatawan asing merasa nggak nyaman karena akan selalu berinteraksi dengan orang dimanapun berada. Dhaka, ibu kota dengan populasi resmi 15 juta jiwa, jadi contoh nyata nih guys untuk fenomena ini. Begitu menginjakkan kaki di sana, seseorang akan langsung menjadi pusat perhatian. Meskipun masyarakatnya dikenal ramah dan ceria, perhatian yang terus-menerus bisa jadi melelahkan. Terutama bagi mereka yang memiliki rambut pirang atau kulit terang yang sangat mencolok di Bangladesh, guys. Sebagai kota terpadat ke-9 di dunia nih, Dhaka memiliki luas wilayah yang terbilang kecil untuk ukuran ibu kota, yaitu hanya 306 km persegi. Setibanya di Bangladesh, pengunjung akan disambut dengan suara klakson yang gak henti-henti. Wah, dan pemandangan lalu lintas yang kacau, bikin pusing. Bahkan nih, becak sepeda sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Ketika dua orang menggunakan becak bersamaan, beban pengayuh menjadi lebih berat ya otomatis, dan mobil-mobil di belakang akan semakin agresif karena membunyikan klaksonnya guys. Nah, pengunjung disarankan untuk nggak menarik nafas dalam-dalam selama berada di Bangladesh. Karena pada 2019 lalu, negara ini tercatat sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan India dan Pakistan di posisi berikutnya, guys. Karena kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dibandingkan India dan Pakistan, menjadi salah satu penyebab utama buruknya kualitas udara di Bangladesh, yang juga mengakibatkan lebih banyak kendaraan bermotor. Ditambah lagi nih, upah tenaga kerja yang sangat rendah memungkinkan brand-brand besar Eropa memperkerjakan banyak pekerja Bangladesh dengan biaya setara satu pekerja di negara asal mereka, sehingga banyak pabrik didirikan di sana.
Bagi mereka yang memutuskan melakukan perjalanan jauh ke Bangladesh yang bisa memakan waktu hingga 24 jam dengan transit, gedung parlemen di Dhaka menjadi salah satu tempat ikonik nih guys yang wajib dikunjungi. Bangunan berwarna merah muda ini menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Gedung ini merupakan peninggalan masa kolonial Inggris di Bangladesh. Negara ini baru memperoleh kemerdekaan pada 1971 dan baru berhasil membentuk pemerintahan yang stabil pada tahun 1991, mengingat masih adanya jutaan pendukung Inggris keturunan India di negara tersebut. Dan hingga kini, sebagian masyarakat Pakistan masih menganggap Bangladesh sebagai bagian dari wilayah mereka, sementara kelompok nasionalis India memandang Pakistan dan Bangladesh sebagai bagian dari teritori India. Seperti halnya di berbagai belahan dunia lain nih guys, situasi di kawasan ini cukup kompleks ya, dan berbagai perselisihan yang masih berlangsung antar negara tetangga. Jadi, pada masa penjajahan Inggris, mereka ini nggak hanya mengeksploitasi tanah di wilayah tersebut, tetapi juga meninggalkan warisan konflik antar penduduk setelah kepergian mereka di tahun 1947. Dan sebagai pengingat akan periode tersebut, sebuah gedung parlemen peninggalan era kolonial kini telah dialihfungsikan menjadi museum. Dan di tepi sungai Budiganga yang mengalir di jantung ibu kota Dhaka, berdiri megah sebuah istana bersejarah guys. Sungai ini nggak hanya menjadi jalur wisata bagi para turis yang ingin menikmati pemandangan kota dari perahu, tetapi juga berperan penting sebagai sarana transportasi alternatif bagi pedagang lokal yang ingin menghindari kemacetan jalan raya. Ya, meskipun kalian mungkin udah terbiasa dengan hiruk-pikuk perkotaan nih, misalnya. Tapi masalahnya makanan di sini mungkin bakal ngejutin kalian guys. Karena masakan lokal mereka terkenal dengan cita rasa yang sangat pedas dan panas dengan bubuk cabai merah yang jadi bahan wajib di hampir setiap hidangannya. Bahkan di tempat makan yang terjaga kebersihannya sekalipun, makanan yang tersaji mungkin akan terasa berat nih buat pencernaan kalian, dan gak jarang juga wisatawan mengalami sensasi terbakar panas di perut mereka ketika kembali ke hotel di malam hari. Namun jika kalian berkunjung ke Bangladesh dan ingin mencicipi makanan lokalnya, nah biryani adalah pilihan yang patut dicoba. Hidangan ini memiliki kemiripan visual dengan pilaf Uzbekistan yang berbahan dasar daging. Dengan campuran rempah-rempah beragam, beras berbutir panjang, dan potongan daging yang masih utuh, beberapa variasi bahkan menambahkan sayuran di dalamnya guys. Sebagai hidangan khas Muslim Asia Selatan, daging babi nggak pernah digunakan ya guys dalam pembuatannya. Nah, keunikan lain dari kuliner Bangladesh adalah cara penyajiannya, di mana para juru masak terbiasa menyiapkan makanan langsung dengan tangan tanpa menggunakan sarung tangan. Bahkan nih, kebanyakan orang lokal menikmati hidangan mereka tanpa menggunakan alat makan juga guys. Jadi saran dari kita nih, kalau kalian mengunjungi negara ini, cobalah nggak terlalu memikirkan hal-hal yang detail seperti ini dan nikmati aja pengalaman kulinernya. Nah, berbicara tentang Bangladesh, negara ini juga merupakan pusat tenaga kerja murah yang menarik bagi merek-merek fashion ternama dunia. Mulai dari Zara, Gucci, Louis Vuitton, hingga Burberry dan Prada, hampir semua label fashion bergengsi memiliki fasilitas produksi di sini. Ya, meskipun banyak dari kita menggemari, bahkan membeli produk-produk ini tanpa ragu ketika mampu, seringkali kita nggak mempertanyakan di mana dan bagaimana pakaian-pakaian ini diproduksi. Di pabrik-pabrik besar inilah guys, para pekerja Bangladesh bekerja dengan presisi layaknya mesin. Salah satunya adalah fasilitas produksi Zara yang dari tampak luar terlihat biasa aja, namun menjadi tempat lahirnya produk-produk fashion yang kemudian diekspor ke berbagai penjuru dunia. Ya, dengan kata lain, sebagian besar item Zara yang kita kenakan telah melalui tangan-tangan pekerja Bangladesh. Di tahun 2016,
menandai kemajuan signifikan bagi Bangladesh dalam industri tenaga kerja murah, mengukuhkan posisinya sebagai destinasi manufaktur terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Merek-merek global semakin gencar nih berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja di negara ini. Meski sebelum 2016, Bangladesh sudah aktif di sektor ini, banyak pemilik pabrik yang mengabaikan aspek keselamatan kerja, mengakibatkan korban jiwa yang gak sedikit. Nah, peristiwa-peristiwa ini mendapatkan sorotan media internasional dan sempat membuat investor asing ragu untuk menanamkan modalnya, guys. Situasi ini tergambar dari sebuah kejadian di pabrik garmen Bangladesh, di mana meskipun pihak berwenang telah menemukan kerusakan struktural pada gedung sehari sebelumnya, para pekerja tetap masuk bekerja karena merasa nggak ada pilihan lainnya. Dan Bangladesh saat ini sedang mengambil langkah-langkah tegas dalam mengendalikan situasi negaranya dengan visi ambisius untuk dapat bersaing secara langsung dengan China dalam 5 dekade mendatang. Keberhasilan mereka dalam menarik investasi asing telah menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 34 miliar dolar. Nah, negara ini kini memiliki 1.229 pabrik yang beroperasi dengan masing-masing pabrik memperkerjakan lebih dari 10.000 pekerja. Dan ada fenomena menarik terjadi di dalam pabrik-pabrik tersebut, guys. Di mana nih setiap lantai memproduksi produk untuk merek yang berbeda. Sebuah contoh yang mencolok adalah ketika satu lantai memproduksi pakaian untuk American Eagle, sementara lantai lainnya membuat produk serupa dengan label lokal Bangladesh, meskipun menggunakan bahan yang sama persis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa merek-merek tersebut lebih menjual nama daripada kualitas produk mereka, seperti yang terlihat jelas dari pengaturan pabrik di Bangladesh. Namun, gak semua pekerja Bangladesh berkesempatan bekerja di lingkungan pabrik yang relatif bersih. Salah satu profesi paling berat di negara ini adalah pemecah kapal. Mengingat posisi geografis Bangladesh yang berbatasan dengan laut di selatan, banyak juga perusahaan kapal yang beroperasi di wilayah pesisir dengan upah berkisar antara 100 hingga 150 dolar. Nah, aktivitas pemecah kapal di area ini menghasilkan berbagai emisi kimia dan puing-puing, menjadikannya salah satu sumber utama pencemaran udara dan laut. Nah, lokasi ini terkenal sebagai salah satu bengkel pemakaman kapal terbesar di dunia, guys. Dari pandangan udara, bengkel-bengkel ini tampak dipenuhi ratusan kapal yang menunggu giliran untuk dibongkar. Chittagong, kota pelabuhan terbesar di Bangladesh, bahkan sudah nggak memiliki populasi ikan di perairannya. Para pekerja nggak perlu menjelaskan beratnya pekerjaan mereka karena kondisi mereka tercermin jelas di wajah mereka, guys. Mereka terus-menerus terpapar udara beracun sambil mengangkut besi berat yang kemungkinan akan menyebabkan kerusakan tubuh mereka dalam waktu 20 tahun. Ya, tanpa pilihan lain, mereka terpaksa mengabaikan kesehatan mereka, mengingat ada sekitar 20 juta pengangguran yang siap menggantikan posisi mereka kapan aja. Meskipun dukungan pemerintah Bangladesh terhadap investasi asing dan penciptaan lapangan kerja tampak positif, dampak lingkungannya sangat memprihatinkan, dengan kota-kota pesisir dan udara yang tercemar limbah logam. Nah, industri perkapalan menetapkan bahwa kapal yang berusia 25 tahun terlalu berbahaya untuk berlayar di laut lepas. Akibatnya, perusahaan kapal mengirim kapal-kapal yang mendekati usia tersebut ke negara-negara seperti Bangladesh untuk dihancurkan. Nah, baja dan besi dari kapal-kapal ini kemudian didaur ulang untuk pembuatan kapal baru di negara asalnya. Karena tingginya permintaan dalam industri pembongkaran kapal di Bangladesh, tercermin dari jumlah pekerja yang mencapai lebih dari 100.000 orang per perusahaan. Mereka juga diberi waktu sekitar 6 bulan aja untuk menghancurkan sebuah kapal besar secara total. Fakta-fakta ini telah menunjukkan bahwa mereka yang terlahir di Bangladesh menghadapi tantangan besar dalam hal ekonomi dan kualitas hidup. Meski mereka jarang mengeluh,
Bagi kita yang mengamati dari luar, kehidupan di Bangladesh ini terlihat sangat menantang dengan kondisi kerja yang begitu berat dan juga risikonya yang sangat tinggi. Dan itulah video kali ini mengenai Bangladesh. Menurut kalian gimana? Kalau semisal Indonesia hampir menyamai dengan Bangladesh, kira-kira nih, kalian sebagai warga negara akan melakukan apa? Coba deh, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekian dari aku, adios.